Ya, baik, kita akan lanjutkan perbincangan PPKM darurat apakah efektif atau sama saja. Saya akan ke Pak Agus. Pak Agus melihat ini kan sebenarnya kita harusnya sudah belajar begitu ya, hampir 2 tahun, 1,5 tahun kita di tengah pandemi COVID-19. Sudah banyak kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Salah satunya nanti adalah PPKM darurat. Kalau melihat kebijakannya sudah bagus, lantas pengawasan dan monitoring seperti apa yang harus diperketat begitu di lapangan? Ini sebetulnya peraturannya kan amburadul ya sampai sekarang, ya gonta-ganti, tapi kebanyakan bentuknya surat edaran. Yang itu tidak berkekuatan hukum, bukan saya yang bilang, tapi guru besar hukum tata negara. Jadi maksud saya meskipun berterima kasih sudah ada, tapi saya masih khawatir di penerapannya. Kalau tadi misalnya Pak Mendy katakan pengawasan, itu yang susah di kita. Karena tidak bisa, sanksi tidak pernah dilaksanakan. Sanksi-sanksinya itu ya sanksi fisik, bayar cuma 150.000, itu dia akan efektif. Nah, saya tidak tahu nanti apakah bentuk ada peraturan yang baru atau pakai peraturan yang lama, hanya keputusan atau surat edaran kembali. Kalau itu yang terjadi, saya nggak khawatir. Yang mengkhawatirkan saya saat ini adalah dari surat yang saya terima aslinya itu tidak ada penutupan border. Jadi penerbangan maupun pelayaran asing tidak dilarang. Ini yang berbahaya. Kita tahu kemarin banyak penumpang dari Delhi, dari mana India, kemudian juga dari mana-mana masuk tanpa karantina, bahkan dengan menggunakan PCR palsu dan sebagainya. Itu gimana nanti mencegahnya? Karena disitulah kritisnya. Kenapa Delta masuk, sekarang ada Lambda akan masuk, dan seterusnya. Itu berbahaya. Jadi sekali lagi di surat apapun namanya itu nanti, itu saya membaca tidak ada itu penutupan border. Terutama di bandara-bandara internasional besar seperti Ngurah Rai, kemudian Cengkareng, Surabaya, Kuala Namu, Batam, pelabuhan juga sama, itu tidak. Nah, jadi ini bagaimana nanti mengatasinya? Baik, sebelum ke Bu Monika, ke Pak Roy, singkat saja, apa yang mau disampaikan kepada pemerintah? Nantinya kan akan dikeluarkan secara resmi begitu PPKM darurat. Ya, saya pikir pemerintah sudah, kembali lagi kita terus apresiasi ya, tetapi memberi catatan-catatan penting terhadap poin di mana sektor esensial retail modern itu harus tetap buka, baik yang di dalam mall maupun juga yang non-mall. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita berharap mall juga tetap buka karena kita siap untuk melakukan protokol kesehatan yang sangat-sangat ketat, berkolaborasi tentunya dengan pemerintah, dan silakan Satgas beredar setiap 5 menit, kita siap untuk melakukan kerjasama. Dan yang ketiga, kita berharap tentunya yang namanya logistik ya untuk sektor konsumsi rumah tangga atau sektor kebutuhan pokok itu juga tidak terkendala. Artinya tidak ada pembatasan logistik yang menyangkut kebutuhan pokok. Nah, poin-poin itulah yang penting karena memang ya kita esensinya kembali lagi berperan terhadap COVID, bukan berperan terhadap mall dan retail. Mall dan retail tidak dengan PPKM darurat saja pasti sudah nggak ada pengunjung. Insentif apakah juga dibutuhkan begitu Pak, melihat tergerus sampai dengan 50%? Ya, kita lihat pengalaman tahun lalu saja. Kita punya indeks penjualan real kita dalam 2 dekade minus 20,6 ketika di lockdown. Tapi COVID-nya juga kan nggak pergi juga. Jadi kita harus belajar dari pengalaman dan kita arif bijaksana melihat substansi masalahnya. Saya mau ke Ibu Monika. Ibu Monika, tadi juga sempat disampaikan beberapa poin, salah satunya dari Pak Agus, surat edarankah nantinya, kemudian kenapa tidak ada penutupan border? Selain itu dari Pak Roy, beberapa poin penting lain ini boleh ditanggapi, Ibu Monika. Ya, terima kasih. Kalau untuk bentuknya nanti sifatnya akan ada instruksi dari Mendagri ya yang akan diterbitkan untuk dipatuhi daerah-daerah ya, provinsi maupun kabupaten kota. Lalu soal border, saat ini memang kita belum menerima atau saya bilang bahwa orang-orang dengan visa tertentu saja yang bisa kemudian masuk ke Indonesia gitu ya. Jadi belum dibuka secara luas gitu untuk masyarakat umum gitu dari luar negeri masuk ke Indonesia. Betul bahwa catatan bahwa kita harus memperkuat karantina di border kita, di perbatasan-perbatasan negara kita, dan itu pemerintah terus upayakan untuk memperkuat itu, walaupun memang banyak catatan di sana, saya juga memahaminya. Tapi saya setuju bahwa kalau untuk menghadapi pandemi ke depan ini memang kunci ada di border itu gitu, dan juga mungkin surveillance dari orang-orang yang masuk maupun yang ada di dalam negara gitu ya, itu yang juga harus diperkuat gitu. Mungkin terakhir
tadi mungkin saya klarifikasi sedikit bahwa untuk apotik dan toko obat itu tetap akan diizinkan untuk beroperasi. Tidak dibatasi, jadi bisa tetap 24 jam. Tadi mungkin menjawab pertanyaan Pak Roy gitu ya. Apakah Lalu PPKM darurat mungkin juga, ya silakan. Iya, nggak, silakan dulu Mbak pertanyaannya. Apakah PPKM darurat juga akan ada sanksi yang lebih tegas, Ibu? Ini akan diterapkan nanti oleh para pemerintah daerah ya. Ini saya harus lihat lagi tentang sanksinya seperti apa, bayar berapa kalau melanggar dan segala macam. Saya belum punya informasi yang cukup tentang hal itu. Baik, terima kasih banyak Ibu. Mbak, boleh satu lagi terakhir? Ya, silakan singkat saja Ibu. Ya, singkat saja. Saya cuma mau bilang bahwa sekarang saatnya kita berlindung di rumah gitu. Jadi tidak hanya bekerja dari rumah, beribadah dari rumah, belajar dari rumah, tapi saatnya kita berlindung dari rumah. Karena memang di luar rumah saat ini kondisinya sangat tidak kondusif. Dan apa yang pemerintah lakukan adalah bagaimana mengupayakan keselamatan rakyat sebagai hukum yang tertinggi. Kita mencoba melindungi masyarakat dengan hal ini. Baik, terima kasih banyak Ibu Monika Nirmala, kemudian Bapak Agus Pambagio dan juga Bapak Roy Mande sudah berbagi informasi pada pagi hari ini. Salam sehat semua.